Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwa fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Selalu saja setiap kali kita kaum muslimin khususnya di Indonesia akan memasuki bulan Ramadan atau Idul Fitri atau Idul Adha, akan selalu muncul kontroversi kapan kita mulai berpuasa atau berhari raya. Hal ini dikarenakan di Indonesia khususnya terdapat banyak lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Islam yang lalu mereka membuat satu keputusan tersendiri dalam menetapkan kapan awal kita berpuasa Ramadan atau berhari raya, yang kadang keputusan dari organisasi-organisasi Islam tersebut bertentangan atau tidak sama dengan keputusan pemerintah. Dan dalam hal ini sering akhirnya menimbulkan pergolakan, kebimbangan, dan kebingungan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, karena itu dalam kajian kali ini, walaupun Ana sebenarnya sering menyampaikan hal ini dalam berbagai kesempatan, sengaja Ana kembali mengingatkan bagaimana sih sikap yang benar terkait dalam mengambil keputusan jika keputusan pemerintah dan keputusan organisasi Islam tertentu berbeda dalam menentukan kapan tanggal 1 Ramadan atau kapan awal Idul Fitri maupun Idul Adha, maka siapa yang harus kita ikuti jika terjadi perbedaan pendapat? Nah, ikhwah azanillah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan ini Ana sekali lagi mempertegas, tidak diragukan lagi bahwa dalam menentukan kapan awal atau tanggal 1 Ramadan atau kapan kita berhari raya, kita harus ikut ketetapan pemerintah yang sah. Dalam hal ini, kita tidak perlu mempertimbangkan keputusan organisasi Islam manapun. Jika pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Ramadan atau misal Idul Fitri jatuh pada tanggal sekian, itulah yang harus kita ikuti, bukan ketetapan dari organisasi Islam manapun. Ada banyak dalil yang menunjukkan masalah ini, baik dari sunnah ataupun pendapat para ulama. Sebagiannya akan Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan langsung. Pertama, dalil yang menunjukkan mengapa kita harus ikut pemerintah dalam menetapkan kapan kita mulai masuk tanggal 1 Ramadan atau saat kita berhari raya. Ada satu hadis di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi nomor hadis 697 dan lain-lain, disohikan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dalam Sohihul Musnad nomor hadis 1314. Nabi kita pernah mengatakan as-saum yauma tasumun. Coba kita lihat hadis ini. Sangat jelas dan gamblang. As-saum, saum puasa, dalam hal ini puasa Ramadan, adalah kapan? Yauma tasumun, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Hari di mana Anda tasumun. Di sini bentuk jamak. Bersama-sama dengan orang lain, yakni dengan mayoritas manusia berpuasa. Itu hari saum. Saum Ramadan itu bareng-bareng dengan manusia lain, bukan saum itu hari di mana organisasi tertentu yang menentukan, tidak, tapi yauma tasumun. Dan yauma tasumun ini tidak akan bisa efektif kecuali jika mengikuti keputusan pemerintah. Baru akan terjadi bareng-bareng kita saum pada hari yang sama. Kalau mengikuti organisasi akan sulit kita saum bareng-bareng.
adanya paling per kelompok yang organisasi A mengikuti keputusan organisasi A. Sementara di sini jelas, saum itu yauma tasumun, kemudian wal fitru yauma tuhbirun. Adapun al fitr yaitu dalam bahasa terjemahan bebasnya hari raya Idul Fitri, itu hari di mana Anda bareng-bareng juga berbuka saum tuntas Ramadan untuk melakukan Idul Fitri bareng-bareng. Sama di sini juga tuhbirun, bersama-sama. Wal adha, dan penyembelian Idul Adha adalah yauma tudahun, hari di mana Anda lagi-lagi tudahun, bareng-bareng. Saatnya itu saat yang sama waktunya. Dan sekali lagi tadi, saat yang sama ini akan sulit jika tidak kita mengikuti ketetapan pemerintah. Kalau tidak, ya bisa tiap-tiap kelompok torikot menentukan tanggal sendiri awal Ramadan, kadang beda sampai 3 hari dengan pemerintah. Kadang lebih awal, kadang belakangan. Idul Fitri beda-beda. Ini berarti tidak terrealisir ini. Nah, ikhwah azanillahu wa iyyakum, atas dasar itulah Imam Tirmidzi rahimahullah setelah mengutip hadis tadi, as-saum yauma tasumun. Saum itu hari di mana Anda bareng-bareng, awas bareng-bareng, berpuasa. Apa maksudnya? Maka kata Imam Tirmidzi rahimahullah, fassara ba'du ahli al-ilmi hadzal hadis. Faqal, sungguh para ulama telah menafsirkan pengertian hadis ini, bahwa makna hadis ini menunjukkan bahwasanya as-sauma wal fitro, saum Ramadan ataupun fitr di sini tadi terjemahan bebasnya hari raya Idul Fitri, itu ma'al jamaah wa mu'dhamin nas, bersama pemerintah dan mu'dham an-nas, mayoritas manusia di negara wilayah itu. Para ahli ilmu begitu menafsirkannya. Ini ditegaskan Imam Tirmidzi rahimahullah itu yang meriwayatkan hadis ini. Tentu beliau lebih memahami arah maknanya. Dan maka beliau mengatakan ulama juga menafsirkan seperti itu. Lihat dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 71. Sekarang kita lihat dalil pendukung lain. Dalil kedua, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menceritakan taro innas al-hilala. Suatu ketika para sahabat memperhatikan, mencermati hilal, yaitu awal masuknya bulan Ramadan. Karena kita tahu salah satu keistimewaan orang-orang Arab khususnya zaman dulu, mereka ahli untuk membaca arah posisi bintang atau bulan. Mereka boleh disebut pakarnya. Maka ketika mulai mendekati Ramadan, para sahabat ridwanullah mulai melakukan observasi, membaca tanda-tanda bulan. Udah mulai masuk belum nih ke Ramadan? Maka mari kita lanjutkan hadisnya. Fakhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasoma. Termasuk di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ikut juga mencermati. Beliau ikut mengamati. Ini sudah masuk belum nih hilal awal Ramadan. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat ketika sahabat yang sudah bisa melihat, wah ini udah masuk. Apakah langsung diumumkan sendiri? Kan sahabat juga punya murid-murid, punya komunitas. Langsung diumumkan, saudara-saudaraku, keluargaku, besok saum Ramadan. Tidak. Apa yang dilakukan di sini? Maka beliau katakan, beliau informasikan dulu. Disampaikan dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakhbartu. Maka di sini. Maka segera ketika aku bisa melihat hilal, aku sampaikan dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku ulil amri. Barulah setelah itu, ya, lalu Ibnu Umar mengatakan di depan Nabi, ya Nabi saya udah melihat hilal nih, singkatnya begitu. Baru di situ wa amaron nas
bisyami. Ketika kesaksian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam kasus ini, kisah ini diterima oleh Nabi selaku ulil amri, Nabi baru memberi SK, surat perintah. Silakan besok som Ramadan. Barulah manusia melakukan som. Apa sisi menarik dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Ini hadis ini riwayat Abu Daud. Nomor hadis 2342 dan kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam takhrij Mishkatul Masabih juz 2 halaman 138, hadis ini hasan, sementara kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abu Daud 2342 hadis ini sahih. Sisi yang menarik, faidah yang bisa ditarik dari hadis ini adalah bahwa saksi yang walau dia merasa yakin telah melihat hilal tidak langsung membuat keputusan sendiri. Dilaporkan dulu kepada Rasulullah SAW selaku ulil amri. Nah, ketika sudah dilaporkan ke ulil amri, silakan ulil amri apakah mau menerima kesaksian ini dan dijadikan keputusan atau tidak. Nunggu tetap. Itu sekelas Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat senior. Bukan kaleng-kaleng, tetap ngelaporin dulu. Dalam bab ini mah enggak seenaknya, enggak disampaikan ke komunitas keluarganya, saudaranya, misalkan tidak. Nah, setelah disampaikan kepada Nabi SAW, barulah pada saat itu ya nunggu keputusan apapun yang diputuskan oleh ulil amri. Dari dasar ini beberapa ulama maka menjelaskan, anak kutipkan sebagiannya, Imam As-Sindi rahimahullah. Setelah tadi anak membawa kisah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi, maka beliau mengatakan wadzahir anna ma'nahu anna hadhil umur laisa lil ahad fiha dakhl wa laisa lahum at-tafarrud fiha. Yang jelas maksud dari hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara semacam ini tidak boleh seorang pun bisa ikut masuk untuk menentukan kapan awal Ramadan, ya, dan tak boleh bagi mereka memberi keputusan sendiri. Seperti tadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Walaupun beliau yakin, aku telah melihat, tapi nggak bisa. Ini dikatakan juga oleh Imam As-Sindi rahimahullah. Lalu beliau katakan balil amr fiha ilal imam wal jamaah. Bahkan dalam urusan semacam ini perkaranya dikembalikan kepada ulil amri, pemerintah, dan wal jamaah, mayoritas manusia agar bisa melaksanakan keputusan itu. Dikembalikan. Bahkan wajibu alal ahad ittiba'ihim lil imam wal jamaah. Bahkan masih kata Imam As-Sindi rahimahullah, kalau nanti ulil amri sudah memutuskan, semua orang harus mengikuti di wilayah itu, mengikuti keputusan pemerintah tadi, sehingga mereka bisa berjamaah dalam melakukan som tadi. Lihat dalam Hasyiah As-Sindi ala Ibnu Majah juz 1 halaman 509. Jadi ini bukan pendapat pribadi, dikatakan ulama-ulama kita dari awal. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan yasumu ma'an nas wa yuftir ma'an nas. Seseorang itu hendaklah som Ramadan bersama orang yang lain, maksudnya masyarakat yang ditetapkan pemerintah. Demikian pula ketika iftar, yaitu tadi terjemahan bebasnya masuk Idul Fitri, di mana tidak lagi berpuasa, ikut juga pemerintah. Wa hadza azhar al-aqwal. Inilah pendapat yang lebih nyata kebenarannya, kata Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang lebih nyata. Lihat dalam Majmu' Fatawanya juz 25 halaman 114 sampai 115. Ikhwah azanillah wa iyyakum. Dengan demikian, siapapun pengen mengadakan observasi, melihat hilal, pengamatan, organisasi apapun, atau bahkan perorangan yang punya kemampuan membaca arah bintang, silakan. Silakan. Tapi tetap ingat, jangan mengambil keputusan berkelompok, apalagi pribadi dalam urusan penentuan ini. Kalaupun Anda yakin ini benar, informasikan ke ulil amri,
Selanjutnya serahkan ke ulil amri. Apakah ulil amri ini mau menerima kesaksian kita atau ditolak? Kalau ulil amri menerima, syukur alhamdulillah kita ikuti. Kalaupun ditolak, terserah, itu sudah tugasnya wewenang ulil amri, bukan wewenang pribadi atau kelompok, bukan. Itu tadi kata Imam As-Sindi, bukan wewenang perorangan. Laisa lillah, bukan perorangan yang masuk perkara ini. Ikhwah, ketetapan semacam ini bukan cuma dikatakan 1, 2, 3 ulama seperti tadi yang sudah Anda sebut, Imam Turmudi, ya, Imam As-Sindi, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ulama-ulama sekarang juga banyak, ya, hampir semua menetapkan semacam ini. Di antaranya Anda sudah catat yang memiliki pendapat seperti yang tadi Anda sampaikan adalah Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syinkiti, kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Shalih bin Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, kemudian Syekh Abdul Razak Al-Fifi, Syekh Muhdar Al-Ukail, kemudian Syekh Abdullah bin Humaid, Syekh Abdullah Khayyat, dan sebagainya. Lihat lebih lengkapnya kalau antum punya link kitab internetnya, bisa dilihat di W Ahlul Hadis, ya. Nomor artikel 256-255. Di situ lengkap perkataan ulama, para ulama-ulama besar. Semuanya ketetapannya seperti itu. Walhasil, sebagai kesimpulan dari kajian kali ini, bahwa kita menentukan kapan tanggal 1 Ramadan atau kapan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, selalu ikut bersama pemerintah ma'al jamaah. As-saum yauma tasumun. Saum itu hari Anda bareng-bareng. Awas, sekali lagi bareng-bareng. Yaitu dengan siapa? Ya dengan pemerintah. Sebab bareng-bareng ini akan sulit terrealisir tanpa ada kita mengikuti keputusan bersama pemerintah yang mengatur urusan hajat hidup orang banyak. Ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga ini bisa lebih memperkuat keyakinan kita agar kita menghindari segala konflik yang ada dan tetap menjaga ukhuwah, tentu dengan bimbingan sunnah dan dengan pemahaman salaful ummah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.